Shalom saudara-saudara, saat teduh kita hari ini dari Yeremia pasal 20 dan 21. Tetapi saya akan membawa kita pada Yeremia 20 ayat 7 sampai 18. Demikian sabdanya dalam terjemahan VMD. Yeremia 20 ayat 7 sampai 18. Keluhan Yeremia yang kelima. Tuhan, Engkau telah menipuku, dan aku telah dibodoh-bodohi. Engkau lebih kuat daripadaku dan Engkau menang. Aku telah menjadi ejekan, orang menertawai aku dan menghinaku sepanjang hari. Kapanpun aku bicara, aku menjerit. Aku selalu menjerit atas kekerasan dan penindasan. Aku menyampaikan pesan yang kuterima dari Tuhan kepada orang, namun orang hanya menghinaku dan mencelaku. Kadang-kadang aku berkata dalam hatiku, aku akan melupakan Tuhan, aku tidak berbicara lagi atas namanya. Bila aku mengatakan itu, pesan Tuhan seperti api yang membakar dalam diriku. Rasanya seperti ada yang membakar dalam tulang-tulangku. Aku telah capek menahan pesannya di dalam diriku, dan akhirnya aku tidak sanggup menahannya. Aku mendengar bisikan orang terhadap diriku. Di mana-mana aku mendengar hal yang membuatku takut. Bahkan teman-temanku mengatakan hal-hal yang menentang aku. Orang mengintai aku melakukan yang salah. Mereka berkata, "Mari kita berdusta dan berkata bahwa ia telah melakukan sesuatu yang jahat. Mungkin kita dapat menipunya. Kemudian kita dapat menangkapnya. Akhirnya kita dapat membuangnya. Kemudian kita menguburkannya sebagai balas dendam terhadapnya. Namun Tuhan ada bersamaku. Ia seperti tentara yang perkasa. Jadi orang yang mengusirku akan jatuh. Mereka tidak mengalahkan aku, mereka akan gagal, mereka kecewa, mereka dipermalukan, dan mereka tidak pernah lupa akan hal itu. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau menguji orang yang baik, Engkau melihat ke dalam pikiran orang. Aku menyerahkan keluhanku kepadamu terhadap orang-orang itu. Jadi biarlah aku melihat hukuman yang Kau berikan kepada mereka sesuai dengan yang dilakukannya. Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah Tuhan. Ia menyelamatkan hidup orang miskin, Ia menyelamatkan mereka dari orang jahat. Keluhan Yeremia yang keenam. Kutuklah hari kelahiranku, janganlah berkati hari kelahiranku. Kutuklah orang yang memberitahukan kepada ayahku bahwa aku telah lahir. Ada anak laki-laki katanya, engkau mempunyai seorang anak laki-laki. Ia membuat ayahku sangat bergembira ketika berita itu disampaikan kepadanya. Biarlah orang itu seperti kota-kota yang dibinasakan Tuhan. Ia tidak berbelas kasihan terhadap kota-kota itu. Biarlah orang itu mendengar teriakan perang di pagi hari. Biarlah ia mendengar jeritan perang pada tengah hari. Sebab ia tidak membunuh aku ketika aku masih dalam rahim ibuku. Sekiranya aku dibunuhnya saat itu, ibuku menjadi kuburanku, dan aku tidak akan pernah lahir. Mengapa aku keluar dari kandungan? Semua yang kulihat adalah kesulitan dan kesedihan, dan hidupku akan berakhir dalam rasa malu. Demikianlah sabda Allah. Berbahagialah saudara-saudara yang diberi hati untuk memperhatikan suaranya. Saudara-saudara, perikop di atas adalah dua keluhan yang disampaikan Nabi Yeremia kepada Allahnya. Dan keluhan itu dicatat dalam kitab suci sehingga kita dapat membaca dan mengetahuinya. Kita tahu bahwa Allah memanggil Yeremia sebagai nabi. Allah menetapkan Yeremia untuk menerima jabatan nabi, bukan jabatan yang lain. Saya perlu membacakan bagi saudara dialog pemanggilan Tuhan Allah terhadap Nabi Yeremia di dalam Yeremia 1 ayat 5 sampai 9. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku, maksudnya Yeremia, menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan.
Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Jadi saudara, jabatan nabi itu bagaimana sih? Jabatan nabi itu adalah orang yang dipanggil secara khusus oleh Allah untuk menyampaikan berita dari Allah, perkataan-perkataan Allah kepada manusia. Apapun berita itu atau firman itu harus disampaikan. Nah, itu jabatan nabi. Yeremia dipanggil Allah untuk menerima jabatan itu. Dan Yeremia termasuk salah satu kelompok nabi-nabi besar. Pertanyaannya adalah, apakah ukuran keberhasilan seorang nabi? Menurut saudara, apa saja ukuran keberhasilan seorang nabi, termasuk Nabi Yeremia ini? Mari kita teliti saudara dari perikop yang barusan kita baca. Perikop yang saya bacakan di atas tadi berisi 2 keluhan Nabi Yeremia kepada Tuhan Allah yang memanggilnya sebagai nabi. Bahkan dalam terjemahan VMD itu jelas, keluhan itu adalah keluhan ke-5 dan ke-6. Rupanya banyak keluhan yang keluar dari mulut Nabi Yeremia kepada Allahnya. Jika demikian, menurut saudara, apakah Yeremia ini cocok sebagai nabi? Apakah Yeremia berhasil sebagai nabi? Jika menurut kita nggak cocok karena banyak mengeluh, mengapa Tuhan memilihnya? Apakah ukuran keberhasilan seorang nabi itu? Kalau kita baca dari ayat pertama pasal 20 ini, di situ dikisahkan bahwa Nabi Yeremia ini bentrok. Artinya sedang bermasalah dengan seorang kepala rumah ibadat yang namanya Pasyur bin Immer. Pasyur bin Immer ini adalah imam kepala yang menjabat di rumah Tuhan pada waktu itu. Bentroknya karena apa? Karena firman yang disampaikan Nabi Yeremia atas umat Allah yaitu kabar penghukuman. Kepala rumah ibadat itu tidak suka dengan nubuatan firman itu. Lalu Pasyur bin Imel itu akhirnya memukul Nabi Yeremia, memasung Nabi Yeremia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Sampai sebegitunya yang dilakukannya. Karenanya Nabi Yeremia mengutarakan keluhannya kepada Allah begini, aku telah menjadi ejekan, orang menertawai aku dan menghinaku sepanjang hari. Kapanpun aku bicara aku menjerit, aku selalu menjerit atas kekerasan dan penindasan. Aku menyampaikan pesan yang kuterima dari Tuhan kepada orang, namun orang hanya menghinaku dan mencela aku. Seorang nabi kan harus menyampaikan apa adanya firman dari Allah kepada umatnya. Tetapi yang diterima Yeremia adalah pukulan, pasungan, olokan, hinaan, dan celaan. Tidak ada bagus-bagusnya respon dari umat itu. Jadi, menurut saudara, apakah Nabi Yeremia berhasil? Dan apa ukuran keberhasilan itu? Kita tahu persis kan ya, Tuhan yang menetapkan Yeremia sebagai nabinya. Tapi kok hasilnya seperti itu? Mengapa? Saya mengajak kita untuk merenungkan maksud Tuhan ini. Jika Tuhan Allah yang menetapkan saudara, seperti Tuhan menetapkan Yeremia, tetapi ternyata respon umat atau orang yang kita layani itu seperti respon umat kepada Nabi Yeremia, apa yang saudara putuskan? Bisakah kita menolak keputusan yang maha kuasa? Jawabannya tidak bisa. Hal inilah yang disampaikan Nabi Yeremia dalam keluhannya yang kelima. Dalam keluhannya itu ayat 7 tidak harus dibaca sebagai tuduhan terhadap Allah, melainkan sebagai pujian sukacita. Yeremia sedang menyatakan bahwa Allah telah menipu, membujuk artinya. Dan Allah telah berhasil. Kata menipu memang mengandung banyak kesulitan untuk diterjemahkan ya. Pekerjaan Allah dengan Yeremia telah membawa dia melintasi keraguan, melintasi frustasi, ketakutan, dan depresi. Pelbagai kondisi itu secara jelas diakui dan dijelaskan di dalam ayat 7 dan 8 yang berkata begini, Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku.
Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak. Terpaksa berseru kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Mari kita simpan pertanyaan ini. Apakah Yeremia cocok sebagai nabi? Apakah Yeremia berhasil sebagai nabi? Jika menurut kita tidak cocok, mengapa Tuhan memilihnya? Jadi, apa ukuran keberhasilan seorang nabi? Kita simpan dulu ya pertanyaan ini. Sekarang mari kita perhatikan keluhan Nabi Yeremia yang ke-6. Apa maksudnya dengan perkataan yang mengatakan begini tentang hari kelahirannya? Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati ketika ibuku melahirkan aku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan seorang anak laki-laki telah lahir bagimu. Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan? Apakah berarti Nabi Yeremia menyesali kelahirannya? Ternyata jawabannya tidak. Tidak menyesali kelahirannya, tetapi kita harus membaca dari sudut ini, yaitu bahwa Nabi Yeremia menyaksikan sendiri betapa bangsanya, umatnya sudah dibawa penghukuman ilahi. Gambaran tentang perubahan yang mendadak dalam diri Nabi itu dari ayat 13 sampai 14 mungkin saja tidak beralasan, mungkin saja jika penekanannya ditempatkan pada hari dan bukan pada kelahiran. Maka Yeremia tidak sedang mengeluhkan kelahirannya, tetapi meratapi waktu yang mengerikan di mana ia hidup. Jadi, apakah Yeremia cocok sebagai nabi? Apakah Yeremia berhasil sebagai nabi? Jika menurut kita tidak cocok, mengapa Tuhan memilihnya? Apakah ukuran keberhasilan sebagai nabi jika ternyata Nabi Yeremia tidak berhasil mengubah keadaan? Justru matanya menyaksikan seolah-olah Tuhan yang begitu dekat di sisinya beberapa saat yang lalu tampak kini sangat jauh, betul-betul sangat jauh. Saudara, mengapa bisa begini? Ada pemadaman kasih Allah, anugerah dan rahmat yang menyeluruh. Ia hanya melihat penderitaan, kemiskinan, hanya melihat gerombolan orang meratap, sampah masyarakat, para pembuat kejahatan, orang fasik di tempat-tempat yang tinggi, mengejek, mencibir, mengincar nyawa, menyiksa jiwanya dengan tuduhan mereka yang menghujat. Jika sang nabi tidak berhasil mengubah keadaan menjadi lebih baik, dan malah penghukuman ilahi yang akan terjadi, apakah Nabi Yeremia ini berhasil? Apa ukuran keberhasilan seorang nabi jika tidak bisa meyakinkan orang untuk bertobat? Apa ukuran keberhasilan seorang nabi jika tidak bisa mengubah keadaan menjadi lebih baik? Apa keberhasilan seorang nabi kalau dirinya sendiri juga tidak luput dari berbagai kesusahan yang terjadi? Jawabannya hanya satu saja, saudara. Kita harus mengerti apa tugas seorang nabi. Tugas seorang nabi adalah menyampaikan firman Allah, perkataan Allah. Tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Sementara sang nabi sendiri akan menanggung banyak resiko jika ternyata firman itu tidak menyenangkan orang yang mendengarnya. Contohnya ketika menyampaikan soal penghukuman. Mana ada orang yang senang dengar Tuhan mau menghukum umatnya? Jadi kembali kepada pertanyaan yang di atas. Apakah Nabi Yeremia berhasil? Jawabannya ya di mata Tuhan Allah. Karena Nabi Yeremia melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Menyampaikan perkataan-perkataan Allah, menyampaikan firman Allah, tidak lebih dan tidak dikurangi. Tapi kalau di mata manusia bagaimana? Bisa dibilang gagal. Mengapa? Akibat firman yang disampaikan itu, Nabi dimusuhi banyak orang. Jika saudara dipanggil seperti Nabi Yeremia dalam pelayanan saudara, saudara ingin keberhasilan di mata siapakah? Kiranya Tuhan menolong saudara untuk menjawab. Mari saudara, Tuhan panggil saudara untuk melayani. Bisa jadi saudara gagal di mata manusia karena tidak bisa menyenangkan mereka. Tapi jangan gagal di mata Allah. Tetap lurus saja dengan firman-Nya. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat ulang tahun Stephen Adrian Gracia. Kiranya Tuhan terus memakaimu sebagai alatnya untuk menyampaikan kebenaran Allah. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih
Tuhan menunjukkan terang benderang hasil dari pelayanan Yeremia, bahwa ia bisa dianggap gagal di mata manusia, tetapi yang paling penting adalah berhasil di mata Allah karena melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Berdoa untuk yang berulang tahun hari ini, Stephen Adrian Gracia. Tuhan, kiranya hatinya Stephen melekat kepadamu sehingga ia tahu dan mengerti bahwa Allah akan memakainya. Pemilihan majelis, Tuhan, ini kami pahami caramu memelihara gerejamu dengan memberikan orang-orang saleh, orang-orang rendah hati, orang-orang yang mau melayani Tuhannya. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan, demikian Engkau menunjukkan gerejamu terpelihara. Kami berdoa untuk mission trip ke Nganjuk minggu depan. Tuhan, pimpin perjalanan ini supaya kami punya pengalaman rohani untuk kami saksikan kepada banyak orang. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin.